Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Oke, untuk menemani aktivitas kalian di hari ini, saya akan menyajikan kepada teman-teman semua video-video yang seru tentang perpolitikan hari ini. Apa saja yang menjadi topik pembahasan, dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Dan let's do this guys, let's go. Yang pertama ini ya, dari kakak siapa ini? Meli Maria kan namanya ya. Pas Bu Sri Mulyani bilang kalau Pak Jokowi itu pakai uang operasional presiden untuk bansos, jujur gue nggak kaget. Gue pernah lihat satu videonya Pak Jokowi, dia kayak kunjungan ke satu kota, dia nginep di hotel yang sorry ya biasa aja gitu, yang jelek. Menurut gue nggak layak ditinggalin oleh seorang presiden. Terus lo tahu juga kan, dia kalau makannya yang kayak bakso, bukan makan yang fancy layaknya untuk presiden gitu. Dia lebih baik kayak beli bakso yang harganya cuma puluhan ribu, terus beli ratusan dibagi-bagiin keluarga. Makanya gue gak kaget apa yang dibilang sama Bu Sri Mulyani gitu. Betul sekali ya. Terus atau lagi, setiap anggaran dia tuh gak pernah pakai anggarannya tuh 100%, kayak cuma 80, 50. Padahal dia punya hak gitu untuk ngabisin itu semua anggaran, tapi dia lebih milih untuk enggak, gue cuma pakai 80%, sisanya ya udah buat yang lain. Ya bagi gue dia the real pemimpin sih. Yes. Berkaitan dengan dinasti politik ya, karena mungkin ada alasan kenapa dia tuh nempatin orang-orang yang dipercaya di pemerintahan. Karena lo tahu sendiri kan, yang namanya orang udah dapet jabatan itu ambisinya tuh udah beda-beda. Nah mungkin dia pakai orang yang dipercaya gitu, yang punya satu visi, satu misi sama dia gitu, pengen besarin Indonesia, pengen majuin Indonesia. Pas Bu Sri Mulyani bilang kalau mungkin begitu ya, pemimpin yang lahir dari rakyat kecil, pemimpin yang lahir dari dimana masa kecilnya itu dia mengalami kesusahan seperti yang dialami kebanyakan rakyat yang susah hari ini. Makanya ketika dia menjadi seorang nomor satu di negeri ini, menjadi presiden, itu gaya hidupnya nggak berubah teman-teman. Kesederhanaannya melekat karena dia tahu bahwa dia itu berasal dari mana. Dia tahu sebenarnya presiden itu hanya sebuah title, hanya sebuah gelar saja yang dicapai. Akan tetapi sikap, akhlak, dan kepemimpinan itu berbeda dari hanya sekedar title saja. Pak Jokowi the real pemimpin. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Kak ini ya. Kalian lihat di mana presiden loh makan bakso di pinggir jalan bersama rakyatnya. Kalian lihat di mana? Sedangkan kalian lihat ya, mungkin dalam bisnis pekerjaan seorang yang menjadi direktur saja itu ogah makan di pinggir jalan, pasti makan yang kebarat-baratan ya, yang dimana hanya secuil daging saja itu harganya sampai jutaan ya. Tapi Pak Jokowi berbeda, menunjukkan sikap kesederhanaan yang menjadi teladan untuk rakyat Indonesia. Presiden Jokowi ini memainkan politik ambigu. Apa itu politik ambigu? Yaitu pokoknya apa yang bisa dibuat ambigu, ya dibuat ambigu gitu. Jadi contoh misalnya jabatan 3 periode. Sekarang kan PDIP ngomong Jokowi yang minta. Tapi pernah nggak Jokowi sendiri yang ngomong di media? Enggak. Bahkan waktu itu PDIP yang mati-matian bilang Jokowi itu nggak pernah minta 3 periode. Itu cuma dari parpol sekitarnya, orang-orang di sekitarnya. Misalnya juga sekarang dia katanya mau jadi ketua Golkar. Ada nggak itu keluar dari mulutnya presiden? Nggak ada. Di awal juga ketika suruh milih mau dukung Prabowo atau Ganjar, ada nggak dia ngomong sampai menit-menit terakhir? Nggak ada. Pada akhirnya yang bikin kita tahu dia milih Prabowo itu kan karena PDIP nyerang dia terus. Harusnya menurut gue kalau politiknya seperti itu, ya lawannya jangan banyak koar-koar kayak PDIP. Yang paling benar melawan Jokowi itu memang Nasdem. Nasdem itu juga melakukan politik ambigu kan. Tiba-tiba dukung Anies tapi kadernya masih dalam pemerintah. Tiba-tiba sekarang Anies udah kalah, dia malah menerima kemenangannya Prabowo. Nasdem ini kan politiknya juga ambigu. Nah menurut gue dalam politik itu seperti catur. Gerakan kita itu nggak bisa di-set kalau kita nggak tahu dulu gerakan lawan. Dan itu yang bikin Jokowi itu dibilang pemain catur sejati. Kenapa? Karena dalam permainan catur itu kita bergerak berdasarkan cara lawan bergerak. Bukan kita yang tentukan gerakannya dari awal. Yes ya. Itulah yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang membuat dia menjadi sangat besar hari ini. Ibu, mohon maaf. Kejutan Presiden Jokowi untuk ibunda tercinta, momen haru sang ibunda Presiden Al-Fatihah. Saya tidak sowan dan sungkem di hari ibu ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua perjuangan ibu. Saya ingat ibu terus memberikan semangat kepada saya untuk tetap optimis untuk sekolah di mana saja. Ketika usaha saya bangkrut,
juga Ibu menguatkan dengan senyum yang sangat ikhlas. Seakan mengatakan untuk terus berikhtiar, terus tetap berikhtiar. Ibu, saya tidak mampu membalas semua kebaikan dan perjuangan Ibu, namun saya akan berusaha terus menjadi putra Ibu yang baik, putra Ibu yang terbaik. Selamat Hari Ibu, 22 Desember 2018. Harus sekali ya. Wali Kota Solo Jokowi tidak pernah ambil gaji. Kenapa tidak pernah ambil gaji Pak Jokowi? Sudah kaya karena jadi pengusaha atau karena apa? Enggak, saya memang nggak pernah cerita masalah itu ya. Tapi ya mungkin ada orang yang dengar. Tapi apapun, ya keluarga saya juga butuh gaji gitu. Tapi ada yang lain yang lebih membutuhkan. Dan buat saya dan keluarga saya untuk standar hidup yang sangat sederhana, saya kira kita masih cukup lah gitu ya. Dan standar yang sangat sederhana loh. Jadi, masih ada. Jadi setiap terima gaji langsung Anda kembalikan atau Anda akan gaji itu? Lumayan kan Pak, 7-8 juta kalau tidak salah? Saya sebetulnya tidak senang cerita masalah ini. Kenapa Pak? Takut? Ya bukan takut, ya saya nyatakan kemudian karena ya sekali lagi itu ada yang lebih membutuhkan itu aja. Dan disebutkan juga katanya mobil dinas wali kota Solo paling jelek Pak dibanding yang lain. Katanya sampai supir Pak Wali Kota sering diolok-olok supir lain tuh kalau ketemu katanya kok mobilnya jelek sekali. Enggak, mobilnya masih sangat bagus. Mobilnya kan Camry, hanya memang sudah 10 tahun tidak ganti. Mungkin yang lain 2 tahun ganti, setahun ganti. Itu sudah 10 tahun, itu tinggalan dari wali kota yang lama dan saya pakai. Dan ya pernah mogok 4 kali, tapi diperbaiki ya enak lagi, saya pakai lagi. Mogok ya perbaiki lagi kan nggak apa-apa, Camry kan juga bagus. Anda tidak merasa hal-hal itu penting, itu hanya sifatnya menurut Anda hanya bungkusan saja, tidak melihat itu sebagai... Saya melihat itu bukan sesuatu yang penting, tapi yang penting buat saya tidak menghambat pekerjaan saya, dan sampai saya nggak pernah menghambat. Jangan ajari beliau soal demokrasi dan kesederhanaan. Dia lahir dan besar dari sana. Apa teman-teman bisa pernah melihat ada presiden yang jajanan di pinggir jalan seperti ini, teman-teman? Teman-teman semua nggak pernah lihat ada presiden yang makan di pinggir jalan seperti ini, ya. Sedangkan di sekitar kita bisa melihat bahwa orang-orang yang sudah sedikit mencapai titik kesuksesan saja dalam hidupnya itu sudah nggak mau makan-makan di pinggir jalan seperti ini. Tapi kalian lihat, ini orang yang sudah mencapai titik kesuksesan tertinggi di negeri ini, jadi presiden. Tapi kalian lihat, makannya di pinggir jalan seperti ini. Dan ini dilakukan Pak Jokowi bukan karena pencitraan, karena memang beliau sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Banyak juga kesaksian-kesaksian dari juru masak atau koki Istana Negara. Bagaimana menu-menu Pak Jokowi seperti apa, teman-teman bisa saksikan itu di YouTube. Banyak sekali ya. Presiden Jokowi menyanyikan lagu Nisa Sabian. Ansaru wahalal kalam Jainuddin Najiro. Sudah, saya hanya apa ya? Saya hanya apa refnya, yang seterusnya Bapak Ibu lebih suaranya lebih bagus dan lebih pintar saya kira. Coba kalau kita artikan tadi At-Tahiyat bab salam. Melalui perilaku mulia dan damai. Kemudian Ansaru wahalal kalam Zainuddin Yahtirong. Sebarkanlah ucapan yang manis. At-Tahiyat
Pak Jokowi dan keluarga ini menjadi faktor utama dari rusaknya demokrasi. Nah, gini brother, tadi nanti kan telat. Ya. Ini kan Malari peringatan 50 tahun. Kata beliau, sekarang ini Malawi, malapetaka keluarga Jokowi. Wow. ET yang memberikan tugas partai itu dari PDIP. Bagaimana komentar Anda? Dalam rangka indemo dan demokrasi. Silakan kalian ketawa sepuasnya Malari. Ya, Malari tadi. Silakan kalian Malawi. Ya, kita malas aja lah. Malapetaka Samsul. Ya, kalau ketawa sepuasnya. Nah itu dia. Gagasannya dong, gagasannya. Gimana? Anda kan yang gagas di DPR mau konstitusional, mau impeach. Silakan ketawa sepuasnya aja sama keluarga Jokowi. Satu kan udah diwalas, sudah diulti rakyat, nggak lolos ke Senayan kan? Suaranya nggak tembus kan? Apalagi? Silahkan ketawa sepuasnya. Nanti rakyat Indonesia ratusan juta akan menertawakan kalian. Ini orang-orang pembenci yang hatinya sudah dipenuhi dengan kedengkian kepada Pak Jokowi. Orang sebaik Pak Jokowi ini mereka serang habis-habisan. Hei Pak, kalian yang mengatasnamakan diri orang-orang yang berintelektual, orang-orang yang pernah ada di pemerintahan, kalian yang mengatakan diri kalian pintar dan beragama. Hei dengar, jangan kalian rusuh orang baik. Jangan kalian kurang ajar kepada orang baik. Kalian akan menemukan karya kalian sendiri. Inilah kisah Presiden Jokowi pernah membuat 16 negara anggota G20 dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia terpaksa harus gigit jari. Hampir masuk jebakan. Ini kita harus ingat Roma, lagi ini Italia, pada tahun 2021 lalu. Ruangan pertemuan dan agenda sudah mereka persiapkan. Ke-16 negara itu sudah masuk ke ruangan dan menanti kedatangan Jokowi. Namun mereka terpaksa harus bubar seketika lantaran Presiden Jokowi tiba-tiba balik badan tepat di depan pintu ruangan pertemuan. Jokowi memutuskan untuk batal hadir seketika karena mencium aroma kurang sedap. Wow. Kisah tersebut diungkap sendiri oleh Jokowi pada Kamis 23 Desember 2021 lalu. Cerita ini memang tidak banyak diekspos di media, namun dibenarkan oleh sejumlah menteri Jokowi. Jokowi pun lantas menceritakan sepenggal peristiwa yang dialami Indonesia pada perhelatan G20 di Roma, Italia tahun 2021. Pada kesempatan itu, Jokowi digiring ke sebuah ruangan bersama 16 negara lain untuk menandatangani sebuah dokumen kerjasama yang ia belum baca sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada 16 negara yang akan menekan kerjasama rantai pasok global. Jokowi yang mendengar hal itu bahkan sempat terpincut untuk mengikuti perjanjian tersebut. Kemarin kita di G20, 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chain. Salah satu sikap heroik Jokowi ya, harus kita terus ingat ini. Kita ikut. Namun setelah membaca detail kerjasama, Jokowi memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut. Pasalnya, dalam kesepakatan ada klausul yang mengharuskan Indonesia untuk terus mengekspor bahan mentah saat Indonesia sudah menekan larangan ekspor nikel. Setelah mengetahui secara jelas maksud terselubung dari kerjasama itu, kepala negara langsung menghentikan langkahnya. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan, enggak. Kita enggak ikut. Seketika juga, semua anggota forum yang ada di dalam ruangan satu persatu keluar. Pertemuan buyar dan bubar. Jokowi pun menegaskan bahwa pertemuan itu rupanya sedang mengincar Indonesia. Hal itu memang terbukti saat dirinya menolak untuk ikut tanda tangan, pertemuan pun batal.
semuanya bubar, nggak jadi yang namanya ini. Hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan, semuanya jadi buyar lagi. Karena saya tahu juga ini yang diincar sebenarnya hanya kita aja. Ya, sikap heroik Pak Jokowi seperti ini yang membuat rakyat Indonesia cinta terhadap beliau. Ya, begitu banyak prestasi yang sudah Pak Jokowi lakukan. Terus orang-orang tadi yang menertawakan keluarga Pak Jokowi, prestasi apa yang sudah kalian lakukan untuk Indonesia? Jasa apa yang sudah kalian lakukan untuk Indonesia? Kalian ketawa seperti orang-orang yang begitu merendahkan kepada presiden seperti itu. Apa yang sudah kalian buat Indonesia untuk membanggakan Indonesia? Apa? Kalian hanya menjadi perusuh saja di negara ini. Teman-teman, kalian bisa melihat seorang Jokowi yang baru-baru juga viral bagaimana dia terbongkar soal bagaimana Pak Jokowi itu setiap tahun selama masa kepemimpinannya itu ternyata memotong dana operasionalnya untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat. Dan memang Pak Jokowi tidak senang untuk menceritakan ketulusannya. Ini dia. Ini orang yang tulus ketika melakukan kebaikan pasti tidak ingin untuk mengumbar-umbar kepada siapapun. Karena dari hatinya itu benar-benar tulus. Saya mau membantu tanpa ada seorang pun yang tahu. Biar amal saya saja itu urusan saya dengan Tuhan saya. Kebaikan itu diperhitungkan Tuhan dan upahnya itu tidak diterima saat itu juga. Tapi upahnya itu akan diterima kelak nanti. Ketika mungkin dia menghadapi pengadilan yang maha kuasa. Tapi kita bisa melihat bahwa setiap kebaikan pasti akan muncul ke permukaan. Seperti Pak Jokowi yang tidak mengambil gajinya untuk orang yang lebih membutuhkan ketika dia masih menjadi wali kota. Dan dia mengatakan, saya tidak senang sebenarnya untuk menceritakan hal ini. Ya, Pak Jokowi orangnya benar-benar tulus. Kenapa dia bisa cukup untuk tidak mengambil gaji, dan kenapa dia bisa cukup? Karena standar hidupnya itu yang dia tetapkan bersama hidupnya dengan keluarganya itu begitu sederhana. Seorang Jokowi itu benar-benar adalah pemimpin yang memberikan teladan untuk rakyat Indonesia. Sampai hari ini makanya ketika kebaikan itu terbongkar, orang-orang juga, masyarakat juga nggak terlalu pada kaget. Karena sudah tahu sikap dan sifat asli Pak Jokowi adalah seorang yang benar-benar tulus untuk bisa merelakan haknya. Bisa mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Itulah ciri seorang Jokowi, adalah pemimpin yang benar-benar pemimpin. Tetapi ya, hanya orang-orang yang berhati tulus yang bisa melihat ketulusan Jokowi. Berbeda dengan tadi, ya, yang menertawakan mereka itu Egy dan Cies, ada siapa ini anggota PDIP itu. Ya, berbeda dengan mereka. Hati mereka itu sudah ketutup dengan kebencian, kedengkian kepada Pak Jokowi. Makanya mereka itu bawaannya benci ya. Ya, bagaimana dengan pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video. And God bless. Bye guys.